Ada seorang pemuda yang sedang dibuatkan sepatu sebaik mungkin, supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa. Karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya, sudah kucabut nyawanya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memiliki nafsu seperti manusia dan hanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Walaupun malaikat itu tidak memiliki nafsu, namun malaikat juga pernah mengalami emosi di dalam menjalankan tugas mereka. Emosi yang dimaksud di sini adalah seperti marah, sedih, gembira, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini, kita akan mengisahkan tentang malaikat Israel. Malaikat yang bertugas sebagai pencabut nyawa. Dan di sini dikisahkan bahwasannya malaikat Israel pernah menangis, tertawa, bahkan terkejut ketika mencabut nyawa manusia. Bagaimanakah kisahnya? Namun untuk teman-temanku yang seiman, untuk mendengarkan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Di video kali ini, kita akan mengisahkan tentang ketika malaikat Israel sedang mencabut nyawa seseorang. Sebelum kita lanjut, yuk simak sebentar. Sepatu keren Bots nyaman dan enak dipakai murah meriah. Klik link di bawah untuk membeli produknya di Shopee. Terima kasih telah melihat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aris Panji. Terima kasih telah sedikit meluangkan menonton kisah tersebut. Semoga setiap video yang kami bagikan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan, dan ucapkan syukur alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang seperti apa malaikat maut ini. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud serupa dengan malaikat Mikael, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Ada riwayat yang mengatakan dia berwajah 4, yaitu satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kaki. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggungnya, dan nyawa seluruh jin dengan wajah di telapak kakinya. Setiap mulutnya ada 1 juta lidah, dan setiap lidah bisa berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah, menandakan begitu besarnya wujud dari malaikat ini. Malaikat Israel diberi kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barat dan timur dapat ia jangkau dengan mudahnya. Teman-temanku yang seiman, kita akan kembali ke cerita. Kisah ini ternukil di dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, yang menceritakan dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat pencabut nyawa Israel. Kisah kali ini mengandung makna dan hikmah luar biasa yang patut disimak untuk kita semua. Kisahnya begini teman-teman. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malaikat Israel menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga di satu waktu aku terkejut dan kaget." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya dia berkata kepada pembuat sepatu, agar dibuatkan sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun. Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu pesanannya. Sudah kucabut nyawanya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pertanyaannya, "Lalu apa hal yang membuatmu menangis, wahai malaikat?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun padang pasir dan hendak melahirkan. Aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan dari bayinya. Tak ada satupun orang yang mengetahui kelahiran bayi tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Lalu apa yang membuatmu kaget dan terkejut?" Maka malaikat maut menjawab,
Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin mengalihkanku seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi. Apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Malaikat maut itu menjawab. Tidak tahu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang. Dan akulah yang menjaganya. Dari kisah ini kita dapat memetik pesan bahwa nyawa kita bisa diambil kapan saja. Maka dari itu sebaiknya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadap kepadanya. Kapanpun dan dimanapun. Wallahualam bisawab. Jadi itulah kisah tentang ketika malaikat Israel pencabut nyawa. Nah teman-teman, itulah sedikit cerita tentang malaikat yang sangat mengerikan. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.